Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metodologi penelitian, pendekatan penelitian kombinasi. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang bab mengenai metodologi penelitian terkait dengan penelitian kualitatif dan juga telah dibahas terkait dengan penelitian kuantitatif. Nah, kedua pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang konvensional. Mungkin ada perdebatan antara pendekatan kualitatif dengan pendekatan kuantitatif. Kemudian untuk menengahi kedua pendekatan tersebut ada pendekatan jalan tengah. Dalam hal ini adalah penelitian kombinasi. Metode kombinasi ini adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Sugiono 2012 halaman 404. Jadi kalau kita ingin melakukan sebuah penelitian, sebenarnya ada tiga opsi yang bisa kita lakukan. Yang pertama dengan melakukan pendekatan kualitatif, sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Kemudian ada metode kuantitatif, yang juga telah dibahas pada bab sebelumnya. Dan metode gabungan baik itu kuantitatif maupun kualitatif, yang kita sebut sebagai mix model atau kombinasi. Kombinasi dari kuantitatif dan kualitatif. Sehingga keberadaan metode atau pendekatan kuantitatif dan kualitatif itu kemudian saling melengkapi dan saling mendukung. Saya kira ini akan menjadi metode yang sangat familiar karena seolah-olah tidak menjadikan antara metode kuantitatif dan kualitatif itu sebagai dikotomi, sebagai sebuah pendekatan yang terpisah sendiri-sendiri. Maka kombinasi ini merupakan jalur moderat dari kedua pendekatan tersebut. Pendekatan kombinasi menurut Brennan 92 ya, merupakan salah satu bentuk penelitian di mana peneliti baik perorangan maupun kelompok secara sistematis mengkombinasikan atau menggabungkan pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif baik dari aspek teknik, metode, cara pandang, konsep maupun bahasa ke dalam studi. Itu pengertian penelitian kombinasi menurut para ahli. Terutama dalam hal ini adalah referensi utamanya yang saya gunakan adalah dari Sugiono ya. Dari sudut pandang filosofis ya, metode kombinasi atau gabungan ini dapat dipandang sebagai model penelitian gelombang ketiga. Jadi kalau gelombang pertama ada kuantitatif dan gelombang kedua ada kualitatif, maka ini kita sebut sebagai poros tengah atau gelombang ketiga yang berwujud sebuah gerakan yang mengubah pertentangan paradigma dan menawarkan suatu bentuk logika dan praktek alternatif. Itu menurut Tatang Parjama dan Dede Ahmad dalam sebuah jurnal ya, ber-ISBN 2019. Logika pencarian yang ditawarkan ya, lebih lanjut menurut Tatang Parjaman, logika pencarian ditawarkan metode ini mencakup penggunaan model induktif ataupun deduktif. Dalam hal ini kalau induktif itu yang kualitatif, sedangkan deduktif itu yang kuantitatif gitu ya. Data kuantitatif maupun kualitatif bersama-sama memberikan pemahaman lebih baik terhadap masalah penelitian dibandingkan penelitian tersendiri. Artinya, daripada menggunakan salah satu pendekatan kualitatif saja, kemudian atau menggunakan pendekatan kuantitatif saja, itu akan lebih baik menggunakan kombinasi keduanya karena keduanya nanti akan saling melengkapi dan saling mendukung. Penelitian kuantitatif cenderung menjelaskan populasi, tren, dan describing population, sedangkan penelitian kualitatif berdasari pada uraian informan, gitu ya, partisipan vote.
Selanjutnya yaitu tentang macam-macam penelitian kombinasi. Apa saja macam-macam penelitian kombinasi? Macam-macam penelitian kualitatif ini saya gambarkan secara umum terlebih dahulu, bahwa metode penelitian itu ada kualitatif yang sudah kita bahas mengenai fenomenologi, grounded theory, etnografi, case study, dan naratif. Sedangkan yang kuantitatif itu ada penelitian survei dan eksperimen, di mana di dalamnya ada penelitian PTK, kemudian ada penelitian komparatif, gitu ya. Kemudian ada penelitian eksperimen, sebagaimana yang telah dibahas. Lah, penelitian kombinasi macam-macam itu ada dua di sini, yaitu sekuensial atau berurutan. Berurutan dalam artian dalam tahapannya, gitu ya. Apakah kualitatif terlebih dahulu, baru diikuti kuantitatif, atau kuantitatif terlebih dahulu, baru kualitatif. Jadi kedua pendekatan tersebut berurutan dalam kombinasinya. Sedangkan yang kedua adalah konkuren atau campuran secara bersama-sama. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif digunakan secara bersama-sama tanpa harus ada urutan. Lebih detail ya, penelitian kombinasi ini atau mixed model ini yang sekuensial ada, yang pertama adalah explanatory, kemudian yang kedua ada exploratory, kemudian yang ketiga ada transformative. Begitupun juga ya, kalau sekuensial itu yang berurutan atau bertahap gitu ya. Sedangkan yang konkuren artinya yang campuran, di mana secara bersama-sama langsung digunakan baik kualitatif maupun kuantitatif tanpa ada yang didahulukan, itu ada yang triangulation, embedded, dan transformative. Nah, kita akan membahas masing-masing dari penelitian macam-macam ini dari penelitian kombinasi ini. Selanjutnya, penelitian sekuensial, macam yang pertama ya, sekuensial. Jadi yang sekuensial kita bahas satu persatu ya dalam hal ini. Penelitian sekuensial. Sekuensial itu ada tiga. Yang pertama adalah sekuensial explanatory ya. Nah, penelitian ini memiliki ciri-ciri menekankan pada penelitian kuantitatif. Jadi, kalau dalam explanatory itu ada yang namanya metode primer dan juga ada metode sekunder gitu ya. Tahap pertama adalah melakukan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif. Ya, tahap kedua pengumpulan data dan analisis data kualitatif gitu ya. Kemudian tahap ketiga adalah interpretasi dan kesimpulan. Adapun alurnya ya, untuk memperjelas detailnya, maka alurnya misalnya dari judul atau tema atau rumusan masalah, kemudian diikuti dengan landasan teori. Setelah itu adalah yang dilakukan terlebih dahulu, karena ini sekuensial berurutan, jadi adalah kuantitatif terlebih dahulu yang kita lakukan. Jadi pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Nanti akan ada contohnya, contoh penelitian dari sequential explanatory. Kemudian setelah analisis data kuantitatif, kemudian dihasilkan hasil uji hipotesis. Lah, dari hasil uji hipotesis tersebut ya, dari hasil penelitian kuantitatif tersebut dilanjutkan ke metode kualitatif untuk memperdalam, membuktikan, dan memberi makna dari data kuantitatif, sehingga mendukung atau mungkin bisa juga bertentangan dari hasil kuantitatif. Maka dilanjutkan dengan penentuan sumber data penelitian kualitatif. Jadi dalam hal ini sudah dilanjutkan lagi dengan metode kualitatif. Kemudian pengumpulan dan analisis data kualitatif, kemudian barulah analisis data kuantitatif dan kualitatif. Jadi hasil dari penelitian kuantitatif seperti apa didisplaykan di sini, kemudian dari analisis data kualitatif juga diperbandingkan di sini. Sehingga nanti bisa saling memperdalam atau membuktikan dan memberi makna gitu ya. Jadi dalam hal ini penelitian kualitatif itu akan memperjelas atau memperdalam dari penelitian kuantitatif. Barulah diambil sebuah kesimpulan yang bersifat kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, sehingga lebih luas dan lebih mencakup dari kedua metode tersebut. Namanya juga adalah metode kombinasi. Hanya saja untuk sequential explanatory
lebih mendahulukan tahapannya adalah penelitian kuantitatif terlebih dahulu, setelah itu baru penelitian kualitatif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sequential exploratory. Ya, kalau ini tahapannya dibalik. Jadi yang pertama adalah pengumpulan data, analisis data kualitatif terlebih dahulu. Kalau tadi yang pertama ya, itu adalah kuantitatif terlebih dahulu baru diikuti kualitatif. Sedangkan yang kedua, sequential exploratory ini adalah penelitian kualitatif terlebih dahulu baru kemudian diikuti dengan penelitian kuantitatif. Ya. Sehingga dalam tahapannya atau alurnya itu dari judul, tema, dan rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan landasan teori. Lah, kemudian adalah metode kualitatifnya terlebih dahulu, dari pengumpulan sampai dengan analisis data kualitatif. Lah, dari hasil analisis data kualitatif ini nanti akan ditemukan yang namanya temuan hipotesis, gitu ya. Lah, temuan hipotesis ini yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembuktian atau metode kuantitatif dalam hal ini. Untuk menguji apa? Menguji hipotesis. Sebagaimana kita tahu bahwa metode kuantitatif memang lebih paten kepada pembuktian suatu hipotesis. Setelah itu kita menentukan sumber data, baik itu populasi dan sampelnya, ya. Kita sudah mulai masuk pada metode kuantitatifnya, kemudian pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Jadi dalam hal ini adalah kualitatif, kemudian akan dibuktikan dengan metode kuantitatif. Setelah itu, temuan dari keduanya ini di display analisis data kualitatif dan kuantitatifnya, gitu ya. Ditampilkan. Kemudian baru diambil sebuah kesimpulan dan saran. Nanti akan ada contoh untuk penelitian sequential exploratory. Jadi secara tahapan atau alur penelitiannya seperti ini. Kalau yang pertama tadi adalah kuantitatif terlebih dahulu baru kualitatif. Tapi yang exploratory ini yang kedua, ini adalah kualitatif terlebih dahulu baru metode kuantitatif, gitu ya. Jadi nanti saling melengkapi, namanya juga kombinasi. Yang ketiga yaitu adalah sequential transformatif, ya. Penelitian ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tahap pertama pengumpulan data dan analisis data kuantitatif atau kualitatif, gitu ya. Jadi tinggal urutannya yang mana terlebih dahulu. Kalau kualitatif, maka setelah itu akan diikuti oleh kuantitatif. Kemudian setelah itu, kalau memang awalnya ada kualitatif, maka dilanjutkan dengan kuantitatif. Begitupun juga dalam pengumpulan data dan analisis datanya. Kemudian setelah itu diinterpretasikan, gitu ya. Jadi tahapannya seperti itu. Tahapan pertama, kedua, sampai dengan ketiga. Ini adalah untuk penelitian sekuensial. Artinya sekuensial itu berurutan, ada tahapannya, gitu ya. Lah, selanjutnya adalah penelitian yang konkuren di sini, ya. Penelitian yang ini secara sederhana itu dilakukan secara bersama-sama. Jadi tidak ada tahapan mana yang dilakukan terlebih dahulu, gitu ya. Kalau yang awal tadi, ya, itu mementingkan atau memprioritaskan tahapannya, urutannya, gitu ya. Misalnya kualitatif terlebih dahulu, baru diikuti kuantitatif. Dan sebaliknya, jika kuantitatif terlebih dahulu, baru diikuti kualitatif. Tapi dalam penelitian konkuren ini dan secara bersama-sama baik kuantitatif maupun kualitatif dilakukan di waktu yang bersamaan. Gitu ya. Penelitian sekuensial merupakan gabungan metode kualitatif dan kualitatif berdasarkan tahapan dan urutan. Lah, penelitian konkuren ini merupakan gabungan metode kuantitatif dan kualitatif di waktu yang sama atau bersamaan. Gitu ya. Penelitian konkuren triangulation, ya, untuk macam yang pertama ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan dan porsi metode keduanya sama, tidak ada yang lebih dominan. Artinya porsinya ada yang tidak ada yang berbeda, anggap 50-50. Kuantitatif itu 50% mendominasinya, kemudian kualitatif itu juga 50%.
Jadi kalau disketsakan atau digambarkan kuantitatif porsinya ini, kemudian kualitatif ini, maka triangulation itu adalah porsinya sama, 50%, 50% gitu ya. Di waktu yang bersamaan. Kemudian untuk yang kedua adalah konkuren embedded 1 ya. Lah, penelitian konkuren embedded 1 ini merupakan penelitian dengan metode ya, kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan, dan porsi metode kuantitatif lebih dominan daripada kualitatif. Meskipun bersama-sama, tapi dalam metode ini lebih didominasi oleh penelitian kuantitatif gitu ya. Nanti di embedded 2 itu lebih didominasi oleh penelitian kualitatif, sebaliknya gitu ya. Lah, metode kuantitatif dalam hal ini sebagai metode primer karena dia lebih mendominasi. Sedangkan untuk metode kualitatif sebagai metode sekunder, nanti yang akan diharapkan mendukung terhadap metode primernya gitu ya. Secara proporsional misalnya untuk kualitatif ini hanya pendukung terhadap kuantitatif yang lebih dominan dalam metode ini gitu ya. Alurnya misalnya dari judul, tema dan rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan landasan teori dan hipotesis. Karena penelitian kuantitatif, maka selalu ada hipotesis yang nanti akan dibuktikan. Lah kemudian dalam pengumpulan dan analisis datanya, kuantitatif ini dominan ya, karena dalam model yang pertama ini lebih dominan model kuantitatif. Sedangkan pengumpulan data dan analisis data kualitatifnya itu hanya pendukung terhadap metode yang primer, yakni kuantitatif. Kemudian setelah itu dilakukan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Kemudian setelah itu penyajian data hasil penelitian, kemudian baru kesimpulan dan saran. Nanti juga ada contoh dari penelitian konkuren embedded 1 ini. Kemudian yang ketiga adalah konkuren embedded 2. Kebalikannya, kalau tadi didominasi oleh metode kuantitatif, sekarang lebih didominasi oleh metode kualitatif. Berarti dalam hal ini metode kualitatif sebagai metode primer dan metode kuantitatif sebagai metode sekunder yang akan mendukung terhadap metode kualitatifnya gitu ya. Kalau digambarkan proporsionalnya kualitatifnya mungkin lebih tidak terlalu mendominasi, tapi yang lebih dominan adalah metode kualitatifnya dalam hal ini. Secara proses sama dengan yang konkuren embedded 1. Dalam hal ini misalnya judul, tema dan rumusan masalah. Kemudian di sini tidak ada hipotesis, cukup kajian teori saja. Karena dalam hal ini yang dominan adalah metode kualitatif gitu ya. Kemudian pengumpulan dan analisis data kualitatifnya ini yang lebih dominan, sedangkan yang data kuantitatif itu hanya untuk pendukung dari analisis data kualitatif. Setelah itu dianalisis, analisis data kualitatif dan kuantitatifnya, kemudian penyajian data hasil penelitian, baru kesimpulan dan saran. Itu untuk yang ketiga, konkuren embedded 2. Selanjutnya adalah penelitian konkuren untuk yang transformatif. Penelitian konkuren transformatif ini merupakan penelitian gabungan antara triangulation dan embedded tadi itu ya. Jadi dua metode dilakukan pada satu tahap dan waktu yang bersamaan. Porsinya dapat sama atau juga berbeda antar metode kualitatif maupun kualitatif. Jadi dia lebih fleksibel gitu ya. Nah, jadi kalau disimulasikan ada kuantitatif atau mungkin kualitatif dari konkuren triangulation ini. Kita bisa menggunakan porsi yang sama 50-50 atau mungkin berbeda di salah satunya. Nah, sedangkan untuk memperjelas dari keterangan tadi macam-macam dari penelitian kombinasi ini, misalnya di sini ada contoh satu, ya. Penelitian sekuensial explanatory misalnya. Nah, misal kita punya judul seperti ini ya.
Pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah, ini kita anggap sebagai X, terhadap kinerja guru Y di sekolah idola, misalnya seperti itu. Kita tahu kalau explanatory tadi berdasarkan urutan ya. Dalam hal ini, explanatory ini adalah urutan yang awal adalah metode kuantitatif. Setelah itu baru diikuti dengan yang namanya metode kualitatif. Rumusan masalah misalnya, seberapa tinggi kualitas gaya kepemimpinan di sekolah idola? Lah ini rumusan masalah untuk yang kualitatif. Kemudian yang kedua adalah seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja guru di sekolah idola. Ini adalah rumusan masalah untuk yang kuantitatif. Namun dalam hal ini ya, ini adalah sequential explanatory. Kita bisa menurunkan rumusan masalah yang lainnya sebanyak mungkin yang ingin kita teliti gitu. Kemudian ada C misalnya, kita tambahkan rumusan masalahnya, apakah gaya kepemimpinan secara kuantitatif tidak berbeda dengan gaya kepemimpinan secara kualitatif. Jadi dalam hal ini ingin dijelaskan apakah dari metode kuantitatif dan kualitatif ini sama atau berbeda, atau justru saling mendukung, maksudnya seperti itu. Lah, landasan teori nanti bisa dibahas terkait dengan gaya kepemimpinan, kepala sekolah, guru sekolah untuk merumuskan suatu hipotesis. Karena dalam hal ini kita melakukan metode kuantitatif terlebih dahulu, baru kemudian metode kualitatif. Rumusan hipotesisnya misalnya, gaya kepemimpinan kepala sekolah signifikan dan berpengaruh positif terhadap kinerja guru di sekolah idola. Itu hipotesisnya. Nanti akan kita buktikan dengan pengumpulan data kuantitatif. Lah, pengumpulan data karena awalnya proses urutan awalnya adalah kuantitatif, maka yang dilakukan adalah metode kuantitatif terlebih dahulu. Instrumen yang dipakai bisa berupa angket atau kuesioner ya. Kemudian harus diuji terlebih dahulu uji validitas dan reliabilitas. Dan kalau ingin lebih baik lagi ada pakar atau ahli yang memvalidasi dari instrumen tersebut. Setelah itu disebarkan ke sampel yang dipilih secara random sampling ya dalam populasi sekolah. Jadi kalau kita ingin mengeneralisir terhadap populasi, maka kita menggunakan random sampling gitu ya. Kemudian karena setelah proses pengumpulan data kuantitatif, kita analisis data kuantitatifnya. Setelah hasil tabulasi data, selanjutnya kita analisis data kuantitatif untuk menjawab hipotesis ini gitu ya. Dalam hal ini misalnya didapat gaya kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif sebesar 83% terhadap kinerja guru gitu ya. Jadi berdasarkan analisis data kualitatifnya ternyata gaya kepemimpinan kepala sekolah itu berpengaruh terhadap kinerja guru. Dalam hal ini adalah pengaruhnya positif. Artinya semakin tinggi gaya kepemimpinannya, semakin baik, maka kinerja guru juga semakin baik. Dan sebaliknya, jika gaya kepemimpinan kepala sekolah itu kurang baik, maka itu juga berpengaruh terhadap kinerja guru yang juga kurang baik. Lah, ini baru metode kuantitatif. Setelah itu dilanjutkan ya dengan penentuan sumber data untuk penelitian kualitatif. Jadi kalau kuantitatif sudah, kemudian dilanjutkan dengan metode kualitatifnya. Lah, misalnya berdasarkan hasil analisis kuantitatif, yaitu yang didapatkan bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif sebesar 83% terhadap kinerja guru. Lah, ini adalah hasil dari metode kuantitatif. Maka kemudian kita perdalam dengan metode kualitatif. Maka dari hasil tersebut diperdalam dengan metode ini, dan sumber datanya bisa wawancara ya, bisa wawancara kepada kepala sekolah atau mungkin guru-guru di sekolah idola itu sebagai informan yang valid. Jadi ini dalam rangka persiapan untuk metode kualitatif. Tapi dasarnya dari apa? Dasarnya adalah dari hasil penelitian kuantitatif
kualitatif ini, gitu ya, hasilnya ini, maka baru dilanjutkan ke pengumpulan data kualitatif. Misalnya dari hasil ini kemudian kita turunkan, ya, untuk memperdalam hasil dari penelitian kuantitatif ini, kita turunkan beberapa pertanyaan kualitatif seperti ini. Bagaimana cara kepala sekolah dalam menguraikan uraian tugas guru? Misalnya seperti itu wawancaranya, gitu ya. Kemudian bagaimana interaksi kepala sekolah dengan guru? Kemudian bagaimana cara kepala sekolah dalam memberikan instruksi kepada guru? Ini adalah eh, instrumen yang bisa digunakan untuk penelitian kualitatifnya, gitu ya. Nah, sehingga untuk analisis data kualitatifnya setelah wawancara misalnya, kemudian didapatkan kepala sekolah, didapatkan jawaban ya secara kualitatif. Yang pertama adalah kepala sekolah dalam menguraikan uraian tugas guru disampaikan dengan baik dan berdasarkan buku pedoman atau mungkin buku aturan yang diterapkan di sekolah. Misalnya seperti itu. Yang kedua ya, hasil dari eh, data kualitatifnya misalnya kepala sekolah berinteraksi dengan baik dengan guru dan bersahabat. Artinya tidak terlalu menjaga image, tapi selalu berkomunikasi dengan sahabat, kapan waktunya serius, kapan waktunya untuk ngobrol bersama dan bersantai seolah-olah menjadi teman, misalnya seperti itu. Kemudian didapatkan lagi misalnya kepala sekolah memberikan instruksi yang tegas, teladan, dan jelas sesuai dengan pedoman misalnya. Nah, ini dari jawaban dari wawancara tadi. Misalnya seperti itu, tentu wawancaranya tidak hanya ke kepala sekolah, bisa juga dengan kepada guru-guru, karena guru-guru tersebut yang langsung merasakan dampak dari gaya kepemimpinan kepala sekolah. Misalnya yang keempat, secara keseluruhan ya, dari analisis data kualitatif ini secara keseluruhan, gaya kepemimpinan kepala sekolah sangat baik dan memotivasi kinerja guru. Lah, hasil ini berarti mendukung terhadap hasil analisis kuantitatifnya, di mana yaitu gaya kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif sebesar 83%, yang itu kemudian didukung oleh hasil dari analisis data kualitatif. Jadi dalam hal ini kuantitatif terlebih dahulu, kemudian baru dilanjutkan dengan kualitatif, yang itu mendukung terhadap metode dari kuantitatifnya. Dalam hal ini seperti ini ya. Kemudian ya, berdasarkan analisis data kuantitatif dan kualitatif ya. Jadi kalau kita display ya, misalnya bentuk instrumen penjelasan uraian tugas guru, data kualitatifnya misalnya didapat 87%. Sedangkan berdasarkan data kualitatif wawancara misalnya ternyata baik dan berdasarkan pedoman. Nah, berarti kesimpulannya apa? Berarti data kualitatif ini memperdalam data kuantitatif. Dalam hal ini maksudnya bagaimana? 87% itu kan secara kuantitatif. Namun secara untuk memperjelas 87% ini kemudian diuraikan dalam bentuk data kualitatif, yaitu baik dan berdasarkan pedoman. Jadi dalam hal ini saling mendukung dan saling melengkapi, saling memperdalam juga. Kemudian instrumen yang kedua, interaksi kepala sekolah dengan guru. Di sini data kuantitatifnya misalnya didapat 80%, kemudian diuraikan lebih mendalam lagi, baik dan bersahabat dengan guru berdasarkan hasil dari wawancara misalnya seperti itu. Berarti ini juga mendukung terhadap data kuantitatif. Kemudian instruksi kepada guru 82% secara kuantitatif, kemudian diperdalam lagi, tegas, teladan, dan jelas sesuai dengan pedoman. Ini juga memperdalam data dari data kuantitatif ini. Kemudian kualitas gaya kepemimpinan secara keseluruhan bagaimana? Misalnya didapat 83%. Lah, kemudian 83% ini secara kualitatif diperdalam bahwa secara keseluruhan kualitas gaya kepemimpinan kepala sekolah sangat baik dan memotivasi kinerja guru.
Nah, sehingga ini memperluas makna dari sebuah angka 83%. Diperluas oleh apa? Ya diperluas dari hasil data kualitatif. Jadi maksudnya seperti itu. Kesimpulannya ya, berdasarkan rumusan masalah yang tadi, secara keseluruhan kepala sekolah memiliki gaya kepemimpinan 83% sesuai yang diharapkan dan masuk dalam kategori baik. Lah, gaya kepemimpinan 83% ini secara kuantitatif, kategori baik ini secara kualitatif gitu ya. Yang kedua, secara kualitas kepala sekolah memiliki gaya kepemimpinan juga baik. Kemudian yang ketiga, tidak ada perbedaan antara data kuantitatif dan data kualitatif tentang nilai gaya kepemimpinan kepala sekolah. Jadi dalam hal ini saling mendukung. Seandainya ada pertentangan, maka nanti perlu dilakukan cross check ulang, gitu ya, untuk terkait data kualitatifnya. Seandainya terdapat perbedaan antara data kuantitatif dan data kualitatif. Itu adalah contoh yang pertama. Kemudian untuk mempermudah pemahaman lagi, yaitu ada contoh yang kedua, misalnya tentang penelitian sekuensial eksploratory. Kalau tadi tahapan pertamanya adalah kuantitatif, contoh satu itu ya, kemudian baru diikuti penelitian kualitatif. Nah, sekarang kebalikannya. Dari penelitian kualitatif baru diikuti dengan metode kuantitatif. Misalnya kita punya judul faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dosen di perguruan tinggi ABC misalnya ya. Ada sebuah perguruan tinggi mungkin ABC, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap kinerja dosen. Rumusan masalah yang bisa digunakan dalam judul ini misalnya yang pertama adalah atau yang A, faktor-faktor apakah yang dominan mempengaruhi kinerja dosen di perguruan tinggi ABC. Yang B adalah adakah hubungan antara variabel independen dengan dependen ya. Jadi kalau sudah faktor-faktornya nanti ketemu secara kualitatif, baru nanti kita selidiki secara kuantitatif apakah ada hubungan faktor-faktor tersebut dengan kinerja. Dalam hal ini berarti variabel dependennya. Berarti secara tahapan atau urutan, dalam hal ini berarti metode kualitatif terlebih dahulu, yaitu untuk menjawab faktor-faktor apa yang dominan mempengaruhi kinerja dosen di perguruan tinggi ABC. Baru setelah itu faktor-faktor tersebut diselidiki lagi secara kuantitatif apakah punya hubungan terhadap kinerja dosen. Kemudian kalau C ditambahkan rumusan masalahnya bagaimana persamaan regresinya. Jelas ini sudah kuantitatif gitu ya. Yang pertama tentu adalah tentang landasan teori ya. Teori tentang kinerja dosen yang sesuai dengan SN Dikti misalnya perguruan tinggi dan faktor-faktor kinerja dosen. Misalnya dalam pembelajaran, dalam penelitian atau mungkin juga dalam PKM, pengabdian kepada masyarakat, atau mungkin juga kinerja dalam hal menciptakan buku, karya, atau mungkin jurnal yang bertaraf internasional dan lain sebagainya. Lah, karena ini adalah sequential exploratory, maka tahapan awalnya adalah metode kualitatif terlebih dahulu. Maka pengumpulan data kualitatifnya bisa instrumen berupa pertanyaan wawancara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dosen di perguruan tinggi ABC. Dan ini bisa ditujukan kepada para pimpinan, mungkin lembaga penjaminan mutunya, mungkin juga ditanyakan juga kepada dosen-dosen yang bekerja di perguruan tinggi ABC tersebut. Kemudian misalnya analisis data kualitatifnya ya. Analisis data kualitatif dapat menggunakan proses data collection, data reduction, data display. Dalam hal ini misalnya didapatkan hasil ya. Misalnya ini didapatkan hasil analisis kinerja dosen belum memenuhi 100% standar dikti misalnya. Proses pembelajaran, penelitian, PKM ya, itu hanya tercapai yaitu 89% ya. Sedangkan 11%-nya belum tercapai targetnya dikarenakan beberapa faktor dominan seperti
minimnya kuota sertifikasi dosen, insentif, profesionalisme, dan mungkin juga relevansi keilmuan gitu ya. Jadi faktor apa saja dari analisis data kualitatif ini ternyata ditemukan faktor apa saja, yaitu yang pertama adalah kuota sertifikasi atau mungkin status sertifikasinya. Kemudian insentif dosen apakah sudah mensejahterakan atau belum. Kemudian profesionalisme dari dosen itu sendiri dan relevansi keilmuan dari dosen tersebut. Nah, ini hasil dari analisis data kualitatifnya gitu ya. Lah, baru berdasarkan hasil analisis penelitian kualitatif didapatkan pola hubungan berikut ya. Kinerja dosen ya berdasarkan hasil kualitatif ini ya, ternyata ada yang faktor yang pertama, faktor-faktor dominannya ini ada relevansi keilmuan, kita anggap sebagai X1 misalnya. Kemudian yang kedua adalah X2-nya adalah status sertifikasi. Kemudian X3-nya adalah insentif atau tunjangan. Kemudian X4 misalnya faktor profesionalisme. Nah, ini dapat dari mana? Sekali lagi, ini didapatkan dari metode kualitatif dengan wawancara. Nah, sehingga ini akan turun yang namanya temuan hipotesis gitu ya. Nah, setelah ketemu temuan hipotesis seperti ini, maka nanti akan dilakukan metode selanjutnya yaitu metode kuantitatif. Berdasarkan pola hubungan tersebut, maka akan dibuktikan secara kuantitatif hasil dari analisis data kualitatif di atas dengan merumuskan hipotesis. Nah, apa saja hipotesisnya? Yang A, terdapat hubungan antara relevansi keilmuan dosen dengan kinerja dosen. Relevansi keilmuan akan diteliti ini ya. Apakah benar hipotesis ini secara kuantitatif? Kemudian apakah terdapat hubungan antara status sertifikasi dosen dengan kinerja dosen? Kemudian apakah terdapat hubungan antara besarnya insentif dosen dengan kinerja dosen? Kemudian yang terakhir adalah apakah terdapat hubungan antara profesionalisme dosen dengan kinerja dosen. Semua ini ya, hipotesis ini nanti akan dibuktikan secara kuantitatif gitu ya. Nah, selanjutnya baru dilakukan pengumpulan data kuantitatif. Misalnya populasi dalam hal ini seluruh dosen perguruan tinggi ABC dan sampelnya kita ambil secara random. Misalnya ada 78 dosen gitu ya. Ini kita misalkan saja. Kemudian instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya. Kalau memang memungkinkan juga divalidasi oleh pakar ya. Pakar dalam hal ini pakar instrumen penelitian. Kemudian baru diberikan kepada sampel atau dosen yang akan dijadikan sampel. Sehingga misalnya didapat hasil tabulasi data berdasarkan instrumen ya, didapatkan responden 1 sampai dengan 78. Artinya dari 78 dosen ini mengumpulkan semua misalnya. Ya, relevansi keilmuannya hasil skornya seperti ini. Kemudian status sertifikasinya responden 1 sampai dengan 78 nilainya seperti ini. Kemudian intensifnya mungkin nilai responden 1 sampai dengan 78 mungkin menjawab skornya seperti ini. Dan faktor yang keempat yaitu profesionalisme juga seperti ini. Misalnya seperti itu. Ini adalah hasil tabulasi dari data kuantitatif. Kemudian setelah itu analisis datanya ya, analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis statistik koefisien korelasi. Jadi akan kita teliti koefisien korelasi dari masing-masing variabel dari X1 sampai dengan X4 beserta juga koefisien determinasi, atau bisa juga menggunakan regresi berganda karena lebih dari satu variabel independen ya. Variabel dependennya yaitu kinerja dosen, kemudian ada variabel X1, X2, X3, X4 sebagaimana yang ditampilkan dalam tabulasi data ini. Misalkan kita dapat hasil analisisnya ya. Hasil data yang pertama, hubungan antara relevansi keilmuan dosen dengan kinerja dosen signifikan dan bertanda positif sebesar 0,74.
bertanda positif berarti keilmuan semakin relevan, maka kinerja juga semakin baik gitu ya. Signifikan dalam hal ini berarti secara statistik, secara analisis bahwa memang X1 berpengaruh terhadap variabel kinerja dosen. Kemudian B, misalnya didapatkan lagi hubungan antara status sertifikasi dosen dengan kinerja dosen signifikan dan bertanda positif juga sebesar 0,63, misalnya seperti itu. Berarti kalau tandanya positif itu berarti ketika semakin dosen tersebut semakin banyak yang berstatus sertifikasi, maka kinerjanya juga semakin baik. Mungkin asumsi, mungkin ini ya, asumsinya ketika kesejahteraan semakin meningkat, maka kinerja juga semakin baik. Kemudian didapatkan juga hubungan antara besarnya intensif dosen dengan kinerja dosen signifikan dan bertanda positif sebesar 0,86. Dan yang terakhir antara faktor profesionalisme dosen dan kinerja dosen signifikan bertanda positif sebesar 0,57. Kalau kita lihat secara keseluruhan ya, jadi faktor-faktor ini awalnya ini kan didapatkan secara kualitatif. Kita wawancara terhadap dosen-dosen apa saja, mungkin terhadap ke lembaga penjaminan mutu atau pihak-pihak yang terkait atau stakeholder atau mungkin juga pimpinan gitu ya. Apa saja yang dalam wawancara tersebut yang mempengaruhi terhadap kinerja dari dosen. Secara kualitatif ternyata didapatkan faktor-faktor dominannya adalah X1, X2, X3 sampai X4 adalah ini. Baru setelah itu kita lakukan analisis secara kuantitatif gitu ya. Secara keseluruhan seperti itu. Jadi prosesnya sekali lagi dari kualitatif kemudian baru dilanjutkan dengan metode kuantitatif. Nah, berdasarkan analisis data kuantitatif didapatkan koefisien korelasi atau hubungan sebagai berikut. Misalnya ini koefisien korelasinya ya. Jadi relevansi keilmuan 0,74, status sertifikasi 0,63, intensif atau tunjangan 0,86 dan faktor profesionalisme 0,57 terhadap kinerja dosen. Dalam hal ini variabel dependen. Sedangkan X1, X2, X3 dan X4 ini sebagai variabel independen. Sehingga kesimpulannya ya, secara kualitatif faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dosen di perguruan tinggi ABC adalah relevansi keilmuan, status sertifikasi, besarnya intensif dan profesionalisme. Secara kualitatif ini terbukti dengan adanya pengaruh atau signifikansi dari masing-masing variabel dan bertanda positif semua. Lah, jadi awalnya kita dengan wawancara ternyata muncul variabel-variabel ini. Kemudian secara statistik dibuktikan dengan adanya signifikansi. Dalam hal ini koefisien korelasinya ada. Dan semuanya kebetulan misal kita anggap semuanya signifikan. Tidak ada faktor yang tidak signifikan. Kemudian kesimpulan yang kedua, secara kuantitatif ini terbukti dengan adanya pengaruh dari masing-masing variabel independen dan bertanda positif semua. Di mana variabel relevansi keilmuan berpengaruh seperti yang dijelaskan tadi ya. Kemudian ada relevansi keilmuan 0,74, status sertifikasi 0,63, intensif 0,86 dan profesionalisme sebesar 0,57. Terhadap apa? Variabel dependen, yakni kinerja dosen. Jadi ini gambaran secara utuh dan mendetail contoh dari penelitian sekuensial eksploratory. Sekali lagi secara umum ya, secara menyeluruh ya, faktor-faktor X1, X2, X3 ini sampai dengan X4 ini didapatkan secara kualitatif. Setelah itu faktor-faktor ini kemudian dilakukan uji secara kuantitatif. Dalam hal ini analisis statistik, koefisien korelasi gitu ya. Itu contoh 2. Kemudian untuk yang ketiga kesimpulan yang ketiga ada persamaan regresinya. Karena tadi di rumusan masalahnya
kita rumuskan ada apakah persamaan regresinya, maka ini persamaan regresinya tinggal kita masukkan saja masing-masing koefisiennya ya. 0,74x1 ditambah 0,63x2 ditambah 0,86x3 ditambah 0,57x4 gitu ya. Jadi secara utuh sudah. Ini untuk contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga, misalnya di sini secara singkat saja penelitian concurrent triangulation itu ya. Misalnya ada perbandingan kompetensi guru. Ini guru yang sudah bekerja di sekolah misalnya seperti itu ya. Lulusan dari perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta. Jadi kita komparatif dalam hal ini. Lah rumusan masalahnya misalnya bagaimana penilaian kompetensi guru, apa saja yang dinilai gitu ya. Kemudian adakah perbedaan antara guru yang lulusan dari perguruan tinggi negeri dengan guru lulusan dari perguruan tinggi swasta. Landasan teorinya kompetensi guru misalnya mencakup kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi sosial, kemudian kompetensi kepribadian, dan yang lainnya. Kemudian kita juga bisa membahas perguruan tinggi negeri bagaimana regulasinya, kemudian juga perguruan tinggi swasta juga seperti itu. Tinggal dibahas dalam landasan teori atau kajian teori. Kemudian hipotesisnya misalnya ya, siswa lebih mudah memahami penjelasan guru yang dari lulusan perguruan tinggi negeri daripada guru lulusan dari perguruan tinggi swasta. Kemudian hipotesis yang kedua, terdapat perbedaan antara guru yang lulusan di PT negeri dengan guru lulusan dari PT swasta. Lah, subjek dan sumber data penelitian bisa guru-guru dari lulusan perguruan tinggi dan lulusan perguruan tinggi swasta baik negeri dan swasta di sini. Ya, guru-gurunya bisa dijadikan subjeknya dalam hal ini. Kemudian untuk pengumpulan datanya secara kualitatif bisa wawancara dan observasi untuk menjawab rumusan masalah A. Dan kuantitatifnya itu melalui dengan kuesioner untuk menjawab rumusan masalah yang B. Dan ini dilakukan secara bersama-sama, tapi tidak secara bertahap, karena ini adalah konkuren. Gitu ya. Kemudian untuk rumusan masalahnya, misalnya untuk yang pertama penilaian kompetensi guru itu nanti pengumpulan datanya wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sumber datanya bisa ke kepala sekolah dan juga guru. Sedangkan untuk rumusan masalah yang kedua, perbedaan kompetensi guru lulusan PT negeri dan swasta. Dalam hal ini, pengumpulan data kuantitatifnya bisa melalui kuesioner, dokumentasi, wawancara. Sumber datanya bisa siswa, bisa guru, dan juga kepala sekolah. Misal didapatkan hasil penelitiannya ya, setelah dilakukan penelitian secara bersama-sama ini, baik metode kualitatif maupun kuantitatif, penilaian kompetensi guru berdasarkan evaluasi kepala sekolah, yaitu yang mencakup yang pertama kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kepribadian, dan kompetensi profesional. Kemudian yang B, hasilnya yang didapatkan adalah perbedaan antara guru yang lulusan dari perguruan tinggi negeri dengan guru dari perguruan tinggi swasta dinilai dari kemudian siswa dalam memahami pelajaran. Misalnya saja ini ya, meskipun tidak mesti. Guru dari lulusan dari perguruan tinggi negeri lebih mudah memahamkan kepada siswa daripada guru yang lulusan perguruan tinggi swasta. Ini misalnya saja ya, misalnya saja hasil penelitiannya seperti itu. Kemudian kesimpulannya yang bisa diambil, yang pertama, sistem penilaian kompetensi guru berdasarkan evaluasi kepala sekolah dengan mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kepribadian, dan profesional. Kemudian memang terdapat ya, untuk menjawab rumusan masalah ini terdapat perbedaan antara guru yang lulusan dari perguruan tinggi negeri dengan guru lulusan dari perguruan tinggi swasta. Guru yang lulusan dari perguruan tinggi negeri lebih kompeten dalam mengajar dibandingkan perguruan tinggi swasta. Sekali lagi ya, ini hanya permisalan saja, hasil penelitiannya dihasilkan seperti itu.
tanpa bermaksud untuk mendiskreditkan lulusan dari perguruan tinggi swasta, karena sekali lagi bergantung pada proses dan manajemen dari perguruan tinggi itu sendiri. Itu contoh 3. Contoh 4 misalnya penelitian embedded 1 ya. Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah di Bank Syariah Indonesia cabang Blora. Blora itu belum punya cabang BSI. Ini hanya misalnya saja ya. Rumusan masalahnya misalnya yang A, seberapa tinggi kepuasan nasabah Bank Syariah Indonesia cabang Blora. Ini rumusan masalah untuk kualitatifnya ya. Kemudian seberapa besar pengaruh layanan terhadap kepuasan nasabah BSI cabang Blora. Ini untuk rumusan masalah yang kuantitatif. Landasan teorinya bisa tentang kualitas layanan, kepuasan nasabah, kemudian BSI, kemudian juga bisa dikupas profil atau mungkin tentang BSI cabang Blora. Kemudian hipotesisnya ya, terdapat hubungan antara kualitas layanan dan kepuasan nasabah BSI cabang Blora. Maka metode penelitiannya metode primer dalam hal ini karena embedded 1, yaitu primernya adalah kuantitatif, sedangkan kualitatifnya adalah sekunder, pendukung saja terhadap kuantitatif. Pengumpulan datanya data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan ya, dengan masing-masing instrumen. Kalau kuantitatif dengan kuesioner atau mungkin dengan tes atau mungkin juga yang lainnya, sedangkan kualitatif bisa dengan wawancara, dokumentasi dan lain sebagainya. Analisis data. Analisis data untuk rumusan masalah A karena ini adalah untuk kualitatif, maka bisa digunakan analisis data kualitatif. Sedangkan untuk rumusan masalah B digunakan analisis kuantitatif. Dalam hal ini adalah statistik ya. Pembuktian hipotesis dan korelasi produk momen serta analisis koefisien determinasi. Jadi yang A ini untuk kualitatif, yang B adalah kuantitatif. Namun dalam hal ini metode primernya adalah kuantitatif, sedangkan kualitatifnya hanya sekunder. Misalnya didapat kesimpulan tingkat kepuasan nasabah Bank Syariah Indonesia cabang Blora bernilai baik karena secara kualitatif berdasarkan hasil wawancara, mungkin seperti itu terhadap nasabah gitu ya. Kemudian yang B, pengaruh layanan. Nah, untuk menjawab rumusan masalah yang B, pengaruh layanan terhadap kepuasan nasabah BSI cabang Blora sebesar 47%. Sisanya dijelaskan oleh variabel yang lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Karena kita tahu bahwa pengaruh layanan ya, maksudnya kepuasan nasabah BSI itu tidak hanya dari layanan saja, mungkin dari besar kecilnya nisbah, atau mungkin dalam bank konvensional itu adalah bunga, atau mungkin juga dari faktor yang lainnya, ketersediaan fasilitas ATM dan sebagainya. Nah, itu adalah faktor-faktor di luar variabel yang diteliti. Dalam hal ini hanya layanan saja. Itu adalah contoh yang keempat. Kemudian contoh yang kelima, singkat saja, yaitu penelitian embedded 2. Dalam hal ini dibalik, metode primernya adalah metode kualitatif, baru metode pendukungnya adalah metode kuantitatif. Faktor-faktor, misalnya ada judul, faktor-faktor yang mempengaruhi lulusan perguruan tinggi X dalam mendapatkan pekerjaan. Jadi lulusan atau alumni dari sebuah perguruan tinggi X itu faktor-faktor apa saja yang dalam mendapatkan pekerjaan gitu ya. Rumusan masalahnya A, faktor-faktor apa yang mempengaruhi lulusan perguruan tinggi X memperoleh pekerjaan. Jelas ini nanti secara kualitatif. Kemudian seberapa besar pengaruh faktor-faktor dominan dalam memperoleh pekerjaan. Ini secara kuantitatif. Landasan teorinya bisa tentang kualitas perguruan tinggi, pendidikan, kreativitas, relasi mahasiswa, peluang kerja, dan lain sebagainya. Kemudian metopennya, yaitu dalam hal ini metode primernya adalah kualitatif, sedangkan kuantitatif ini hanya metode sekunder. Sedangkan untuk subjek penelitiannya adalah lulusan yang telah bekerja. Karena metode primernya adalah kualitatif, kita tidak menggunakan sampel atau populasi, tapi subjek penelitian.
Kemudian untuk pengumpulan datanya, instrumen kualitatif berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen kualitatifnya dengan kuesioner atau mungkin juga dokumentasi. Gitu. Kemudian analisis datanya, analisis data kualitatif dengan proses data collection, data reduction, data display, dan verification conclusion. Gitu ya. Itu seperti biasa untuk yang analisis data kualitatif. Sedangkan untuk yang kualitatif dalam hal ini sekundernya ya, metode sekundernya dengan analisis korelasi variabel independen. Misalnya seperti itu. Namun dalam hal ini yang lebih dominan adalah penelitian kualitatif. Misalnya, kesimpulannya yang didapatkan ya, A, faktor-faktor yang mempengaruhi lulusan memperoleh pekerjaan adalah IPK, soft skill, dan pelatihan. Ini berdasarkan dari hasil wawancara dari alumni atau lulusan perguruan tinggi X gitu ya. Kemudian setelah itu baru juga didukung oleh analisis kuantitatif. Pengaruh faktor dominan IPK sebesar 33%, misalnya seperti itu. Kemudian soft skill-nya 27% dan pelatihan 29% terhadap lulusan dalam mendapatkan pekerjaan. Sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya. Jadi tidak hanya IPK, soft skill, dan pelatihan saja yang berpengaruh terhadap mendapatkan pekerjaan gitu ya, tapi juga ada faktor yang lain atau variabel yang lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Jadi ini sekali lagi kalau contoh 5 ini penelitian embedded 2 ini lebih didominasi oleh penelitian kualitatif karena metode kualitatif di sini sebagai metode primer. Saya kira itu beberapa contoh dan pembahasan terkait dengan mix model atau penelitian kombinasi sebagai jalan tengah atau poros ketiga dari perdebatan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.